Dengan kesigapan dan ketenangan, petugas damkar berusaha melepaskan resleting yang menjepit alat vital seorang anak laki-laki. Bocah ini datang bersama kedua orang tuanya untuk meminta pertolongan ke petugas damkar. Proses evakuasi dilakukan di kantor dinas pemadam kebakaran di Cilodong, Kota Depok. Selama proses berlangsung, petugas mengalihkan perhatian korban dengan menonton di film di ponsel. Dia mau berangkat sekolah, itu buru-buru habis kencing, dia mau pakai celana, kesangkut kemudian itu kelaminnya di sleting. Karena berhubung orang tuanya udah mencoba buat ngakalin, nggak bisa karena agak panjang ya, agak dalam. Telepon ke damkar, kita lakukan pertolongan di damkar. Ternyata memang nggak gampang, jadi kita pakai alat juga, pakai tuner juga, gelindam ini kita kalin dikit demi sedikit, lumayan. Durasinya sampai adalah sejam lah mungkin. 1 jam. Durasinya ada. Alhamdulillah semua baik-baik saja. Setelah berhasil, personel damkar berusaha menghibur bocah ini dengan mengantarnya kembali ke rumah. Bertempat di kantor Wali Kota Jakarta Utara, 67 kepala keluarga dari 126 kepala keluarga warga Kampung Bayam menandatangani kontrak dan serah terima kunci hunian baru mereka. Penandatanganan kontrak secara simbolis dilakukan perwakilan warga ex Kampung Bayam dengan Direktur Bisnis Jakpro IGD Adi Ediana. Hunian pekerja pendukung operasional atau HPPO sudah siap ditempati dalam beberapa hari ke depan. Pihak pengelola akan memberikan bebas biaya sewa sebesar 1,7 juta per bulan selama 6 bulan ke depan. Adalah bentuk dari rasa sayangnya Pak Gubernur kepada warga Kampung Bayam. Kemarin prosesnya turun naik segala macam karena ingin kita semuanya aman. Baik kepada warga yang akan tinggal, baik kepada kami, dan sesuai dengan tata kelola yang memang kami anut dengan baik. Adanya komunikasi baik dari Pemprov ataupun baik dari Jakpro sendiri, khususnya Jakpro sendiri itu membuka komunikasi yang lebih baik buat kami gitu loh. Jadi merasa dilakukan baik gitu. Ya, jadi untuk sampai ada di posisi ini tuh itu bukan hanya semata-mata keputusan yang mereka buat sendiri, itu mereka tanya lagi, konsultasi lagi sama kami, Bu ini enaknya gimana ya, tapi kami juga ngasih masukan gimana gitu, sampai kami benar-benar merasa ini bisa menjadi keamanan yang lebih tinggi untuk kami sendiri. Selain itu, di HPPO disediakan fasilitas penunjang berupa tanah hingga 4.000 meter persegi untuk warga melakukan pertanian kota atau urban farming, termasuk pembinaan kolam untuk budidaya ikan. Kampung Bayam dulunya terletak di dekat Jakarta International Stadium atau JIS. Namun tahun 2019 kampung ini digusur untuk proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Sejak penggusuran itulah warga ex Kampung Bayam direlokasi ke Sumatera dan lokasi lainnya. Kalau misalnya kalian minta uang rokok, kalian paham. Kami nggak minta Bang, jujur aja Bang. Kalian minta 2.000 per mobil tadi. Kita langsung 2.000 kalau saya ngomong. Seorang ASN sekaligus konten kreator asal Ketapang, Kalimantan Barat, emosi saat mobilnya dihadang dan dimintai uang 200.000 oleh 3 pria diduga preman. Kayak begini, negara ini kayak gini Pak Prabowo. Begini lah negara ini. Ini yang Peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, saat ASN hendak menjemput keluarganya. Video dugaan pemalakan ini viral di media sosial, hingga polisi menciduk ketiga pelaku. Para pelaku selanjutnya membuat video klarifikasi, namun tetap membantah memeras korban. kita kan duduk. Oh ya. Ngomong baik-baik, kita ngomong baik. Santai. Sepakat, Bang. Melihat video klarifikasi itu, korban pun tak terima disebut sopir travel. Korban meminta polisi tegas menindak para pelaku. Jangan ngomong pereda, jangan ngomong ini segala macam. Ini kan, saya nggak ngomong pereda. Iya, saya ngomong teman. Santai Bang, santai. Ngomong pereda, ketemu ya. Aswar Anas tertangkap warga saat mencuri aki mobil di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek Bua. Ironinya saat di tangan polisi, pelaku justru mendapat penganiayaan dari anggota Satreskrim Polres Luwu saat diamankan di Mapolsek Bua.
Pelaku mengaku dipukuli secara sadis menggunakan balok kayu untuk mengakui sejumlah kasus pencurian yang dialamatkan ke dirinya. Pelaku akhirnya dibawa ke puskesmas oleh polisi. Namun setelah diperiksa, pelaku dirujuk ke Rumah Sakit Umum Saweri Gading Palopo karena alami patah tulang di kaki kanan dan harus dioperasi. Kasus penganiayaan oleh anggota Satreskrim kini dalam penanganan internal Polres Luwu. Bersangkutan beberapa kali melakukan pencurian di wilayah Kecamatan Buah. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa laporan polisi yang masuk di Polsek Buah, diantaranya ada kasus pencurian sepeda bermotor dan ada kasus pencurian HP maupun tab dan beberapa lagi kasus yang melibatkan yang bersangkutan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, bahwa hal ini sementara dalam penanganan oleh pihak Propam Polres Luwu. Pihak keluarga meminta agar kasus penganiayaan oleh personel Satreskrim Polres Luwu diproses secara profesional dan transparan, begitupun kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku. Inilah rekam kamera pengawas saat kedua pencuri laptop masuk ke dalam komuter lain yang sedang keadaan kosong di stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat. Salah satu pelaku kemudian melihat sebuah tas berisi laptop yang diduga tertinggal pemiliknya di tempat penyimpangan barang. Bukannya mengembalikan laptop, pelaku justru menjualnya di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Mendapat laporan, polisi unit Reskrim Polsek Tambora bergerak cepat dan berhasil menangkap kedua pelaku di rumah kontrakan di kawasan Stasiun Manggarai dan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen memang kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 tahun. Jadi ketika kereta kosong, korban lupa membawa tasnya. Lalu untuk kedua kedua pelaku memasuki gerbong kereta dan melihat kesempatan ketika ada tas yang tertinggal. Memang kedua orang pelaku ini memang biasa mengambil barang-barang penumpang juga yang tertinggal, atau gimana Pak Kani? Untuk pengakuan pelaku sendiri, mereka baru melaksanakan aksinya sebanyak 5 kali dengan modus yang sama. Jadi untuk J dan DM ini berprofesi sebagai pengamen yang suka menaiki kereta, menumpang kereta, dan ketika melihat ada kesempatan melaksanakan aksinya. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.